Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat daftar isi otomatis seperti itu. Ya, baik itu daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel, itu bisa dibuat secara otomatis pada Microsoft Office Word, sehingga ketika kita melakukan perubahan pada eh, suatu halaman ataupun juga pada caption di tabel atau suatu gambar, itu daftar isi maupun daftar gambarnya itu akan update secara otomatis sehingga kita tidak perlu merubah secara manual pada daftar isi, daftar gambar maupun daftar tabel. Baik, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara untuk membuatnya, nah yang pertama, jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, dalam pembuatan daftar isi, itu kita nantinya akan menggunakan yang namanya heading. Nah, jadi kita akan menggunakan heading ya, di mana pada bagian atas menu bar home itu kita bisa melihat bahwa terdapat pilihan heading berapa yang akan kita terapkan seperti itu ya. Di bagian atas menu bar home ya, itu ada heading 1, heading 2, heading 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, heading ini akan kita gunakan ketika kita ingin membuat daftar isi. Jadi sebelum kita membuat ya atau menerapkan eh, daftar isi, pertama kita harus paham terlebih dahulu bagaimana penggunaan heading 1, heading 2 dan heading 3 seperti itu ya. Nah, jadi heading 1 digunakan untuk bab ya, kemudian ada heading 2 ini digunakan untuk subbab dan ada heading 3 digunakan untuk sub-subbab. Ya, baik, kita akan membuat daftar isi secara otomatis ya. Nah, daftar isi mau kita terapkan di mana? Mau kita simpan di mana? Oh, misalkan di halaman sebelum bab 1. Oke, jadi setelah ringkasan, misalkan kita ingin membuat daftar isi ya. Nah, caranya itu pertama kita masuk ke halaman baru, kemudian kita ketik secara manual biasa, daftar isi seperti itu. Kita simpan di tengah ya, Ctrl E, nah sehingga ada di tengah. Kemudian kita bold, kita beri font biasanya 14 ya kalau daftar isi ya. Nah, lebih besar. Nah, kemudian lagi kita akan membuat daftar tabel. Nah, kita ketik secara manual biasa, daftar tabel. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat daftar gambar. Nah, kita ketik secara manual seperti ini ya. Nah, jadi nanti daftar isi akan ada di bawah tulisan daftar isi nih. Kemudian daftar tabel akan ada di bawah tulisan daftar tabel, begitupun daftar gambar. Nah, langsung saja kita terapkan ya, to the point, supaya langsung dipraktekkan. Baik, di sini pertama ada bab 1 ya, tulisan bab 1. Nah, bab 1 ini, maka kita gunakan apa? Yaitu heading 1 ya. Heading 1 kita blok terlebih dahulu tulisan bab satunya. Kemudian kita klik heading 1. Nah, ini di saya sudah saya blok, kemudian saya klik heading 1 ya. Nah, kemudian ini pindah ke sebelah kiri. Nah, jadi kalau ini pindah ke sebelah kiri, langsung saja eh, pencet Ctrl E atau disimpan di tengah ya, seperti itu. Nah, jadi heading ini pun juga bisa diatur ya. Bagaimana kita bila ingin mengatur heading ini ya, mau tulisannya apa, disimpannya di mana, di tengah atau di sebelah kiri, itu bisa kita atur. Caranya, kursornya kita simpan di tulisan heading 1, kemudian klik kanan, kemudian klik modify. Nah, setelah kita klik modify, nanti kemudian akan muncul dialog modify style seperti ini ya. Nah, jadi pertama kita bisa atur tulisannya mau apa nanti. Misalkan saya mau
Times New Roman. Nah, kita atur Times New Roman. Fontsnya berapa? Fontnya 14 ukuran fontnya. Kemudian mau disimpan di mana? Disimpan di tengah. Nah, maka ini yang tadinya di sebelah kiri, kita pindahkan ke tengah, kita klik tengahnya. Nah, sekarang tulisan bab satunya ada di tengah ya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana? Apakah mau spasinya rapat atau sedang atau jauh? Nah, misalnya saya pilih sedang. Nah, pilih sedang. Nah, maka ini sudah kita setting nih. Bagaimana nanti hasil tulisan bab tersebut setelah kita klik heading 1. Nah, setelah kita setting seperti ini, langsung saja klik OK. Nah, maka hasilnya akan langsung diterapkan pada Microsoft Word, pada tulisan yang sudah kita blok dan di-headingkan seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya bab 1 memiliki yang namanya subbab. Nah, ternyata ada subbab dari bab 1 yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah subbab atau anak atau poin ya yang ada dari bab 1 ya, salah satu yang dibahas pada bab 1. Nah, latar belakang ini ya tulisannya kita blok seperti ini. Kemudian karena ini heading 2, langsung saja setelah kita blok klik heading 2. Nah, seperti ini ya. Nah, begitupun ini heading 2-nya bisa kita atur. Jadi kursornya simpan di heading 2, di tulisan heading 2, klik kanan, kemudian pilih modify. Nah, maka akan muncul dialog modify style seperti ini ya. Baik, kita lihat lagi apakah di bab 1 masih ada subbab. Oh, ternyata ini ada subbab, yaitu urgensi penelitian. Urgensi penelitian ini langsung saja kita blok. Setelah diblok, klik heading 2. Nah, kan? Kemudian selanjutnya kita lihat lagi. Oh, ternyata untuk bab 1, subbabnya sudah habis ya. Nah, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini karena dia bab, maka kita gunakan heading 1. Nah, kita blok, kemudian klik heading 1. Ya. Kemudian untuk tinjauan pustaka, tinjauan pustaka adalah subbab dari bab 2. Nah, karena ini subbab, maka kita blok, kemudian kita pilih heading 2. Ya, seperti itu. Kemudian kita luruskan. Kemudian lanjut, kita cari lagi apakah ada subbab selanjutnya. Oh, tidak ada, hanya sampai situ saja ya untuk bab 2. Kemudian ada bab 3. Bab 3 ini adalah heading 1 ya, karena bab. Nah, kita tulis heading, kita blok, kemudian kita klik heading 1. Kemudian ini ada subbab yaitu metode. Nah, metode ini adalah subbab dari bab 3. Nah, jadi kita pilih heading 2 ya. Nah, nanti kalau misalkan metode ini ternyata punya sub lagi, ya punya anak lagi, atau poin di bawah metode, maka itu masuknya ke heading 3 seperti itu ya. Tuh. Nah, jadi kita memperhatikan apakah itu bab, subbab, atau subbab seperti itu ya. Nah, kemudian ini bab 4. Bab 4 ini adalah heading 1. Kemudian bab 4 memiliki subbab yaitu luaran penelitian. Yang mana luaran penelitian ini adalah subbab. Jadi kita pakai heading 2. Nah, kalau kita sudah terapkan heading di setiap poin, maka untuk selanjutnya yaitu adalah kita pergi ke eh, menu reference. Nah, di reference ini ada tabel of contents di bawah menu file ya. Jadi di pojok kiri atas ini ada tabel of content ya. Nah, ini kita klik, kemudian kita bisa pilih custom table of contents. Nah ya, kita pilih custom, kita atur sendiri ya, nanti daftar isinya mau tampilannya seperti apa. Kita klik custom table of contents, kemudian ini muncul dialog ya, dialog table of contents. Nah, yang pertama, di sini ada pilihan show page number. Nah, artinya nanti nomor halamannya akan dimunculkan ya. Kemudian ada lagi checklist right line page number ya. Nanti halamannya ada di sebelah kanan ya. Nah, ini keduanya kita centang saja.
ya. Kemudian ada tab leader. Nah, tab leader ini, jadi apakah halamannya nanti nah, kosong, jadi tulisan, kemudian di ujung sebelah kanannya halaman, nomor halaman, atau mau kita kasih titik-titik. Nah, jadi tulisan, kemudian titik-titik, halaman berapa. Tulisan, titik-titik, halaman berapa. Dan seterusnya bisa kita pilih ya, kita mau gunakan yang mana. Pada saat ini saya memilih untuk menggunakan titik-titik ya. Nah, jadi titik-titik ini saya terapkan ya pada table of content yang sedang kita buat ya. Kemudian show levels. Nah, jadi show levels ini kita mau sampai heading berapa ya? Tadi kan heading, kalau bab itu heading satu, kalau subbab itu heading 2, kalau sub-subbab heading 3. Nah, itu ya. Jadi biasanya yang diterapkan itu sampai sub-subbab, sampai heading 3. Ya. Meskipun tadi yang contoh saya tidak ada heading 3, namun ini tidak apa, saya apa tampilkan sampai heading 3 ya. Meskipun sampai heading 2 pun tidak apa-apa. Nah, setelah ini, kemudian kita selanjutnya bisa klik modify. Di mana modify ini kita akan memodifikasi tulisan dari daftar isi nanti gitu ya. Nah, ketika tok satu artinya heading satu itu nanti tulisannya mau apa di daftar isi. Oh, tulisannya mau Times New Roman. Kemudian ini ukurannya berapa? 11. Oh, misalkan saya ingin ukurannya 12. Nah, gitu ya. Tinggal dirubah ukuran fontnya, kemudian klik OK. Nah, kalau heading satu sudah selesai, selanjutnya kita pilih tok 2 ya. Selanjutnya kita pilih tok 2. Nah, kemudian ini tulisannya Times New Roman. Nah, kemudian di sini di sini fontnya masih 11, jadi kita modifikasi menjadi 12 ya. Oke, sepertinya cukup. Klik OK. Kalau sudah di setting, kita klik OK. Nah, ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Ini adalah hasil dari tadi ya pengaturan kita untuk membuat daftar isi secara otomatis ya. Kalau sudah otomatis seperti ini, kita bisa langsung ke halaman yang dituju. Jadi dari daftar isi kita pencet ya, kita klik apa kontrol ya CTRL. Nah, maka yang tadinya kursornya hanya garis berubah menjadi tangan tuh ya. Ya. Misalkan kita ingin langsung ke luaran penelitian halaman 12. Nah, maka tinggal kursornya diarahkan ke luaran penelitian, tulisan luaran penelitian. Kemudian pencet kontrol ya. Nah, sampai berubah tangan seperti ini. Kemudian klik touch bar-nya ya, diklik. Nah, maka langsung kita menuju ke luaran penelitian seperti itu ya. Baik, untuk daftar isi saya rasa sudah selesai. Selanjutnya kita coba ya, bagaimana jika ingin membuat daftar tabel. Pertama, kita bisa eh, blok dulu ya. Kita blok, jadi di pojok kiri atas tabel ini itu ada tanda plus. Nah, kita klik aja tanda plusnya, maka dia akan memblok seluruh tabel tersebut. Kemudian kita klik kanan. Nah, setelah klik kanan, kita pilih insert caption. Nah, setelah kita klik insert caption, maka akan muncul dialog caption seperti ini. Nah, kita ini tulisan captionnya mau apa? Apakah tablet atau tabel Indonesia ya? Nah, kalau nggak ada tulisan tabelnya gimana? Tinggal ini pilih new label, kemudian ketik aja TABL ini ya, TABEL. Nah, tinggal klik OK, maka dia nanti akan muncul di label ini ya. Tuh. Nah, setelah dipilih tabel, nah tinggal kita masukkan captionnya aja. Captionnya apa? Tabel satu. Oh, tabel satu adalah state state of art ya. State of art penelitian. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah ditulis captionnya, kita klik OK. Nah, maka akan muncul nih captionnya yang warna biru ini ya.
Artinya ini adalah tabel otomatis. Tinggal selanjutnya kita atur saja. Oh, mau apa namanya, warna hitam, tulisannya warna hitam, kemudian ukuran fontnya adalah 12, kemudian eh, tulisannya italik ya. Tuh. Oke. Kemudian selanjutnya mana? Nah, ini ada tabel 2 ya. Sama seperti tadi caranya, kita klik tanda plus pada pojok kiri atas tabel. Nah, sehingga dia memblok seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian pilih insert caption. Nah, kemudian ini tabel 2 ya, dia secara otomatis. Tadi tabel 1, sekarang tabel 2. Tabel 2 apa? Oh, tabel 2 adalah indikator capaian penelitian. Kita ketik ya, indikator capaian penelitian. Nah, di sini oke, kemudian yang harus diperhatikan selain tulisan ini ya, label, kemudian juga ada position. Nah, jadi kita ingin hasil captionnya ini ada di mana? Apakah ada di atas tabel atau ada di bawah tabel? Karena tabel itu captionnya ada di atas tabel, maka kita pilih yang above ya, gitu. Tapi kalau nanti gambar itu captionnya ada di bawah gambar, maka kita pilih below, gitu ya. Untuk saat ini saya pilih tabel, untuk saat ini saya pilih above. Nah, jadi saya pilih above, sehingga nanti hasilnya akan ada di atas tabel seperti ini. Ya. Sama kemudian kita setting lagi ya, tulisannya dibuat hitam, ukuran fontnya 12 dan fontnya Times New Roman. Itu ya. Baik, tabel 2 sudah kita beri caption. Kemudian ada tabel 3 ya. Nah, sama ini pun juga kita beri caption. Nah, baik, untuk daftar tabel sudah selesai, kita berikan caption ya. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita tampilkan saja ya. Jadi tadi daftar tabelnya apa saja yang sudah kita buat caption, selanjutnya kita tampilkan pada daftar tabel ini ya. Nah, sekarang masih kosong, bagaimana cara untuk menampilkan daftar tabel yang sudah kita buat tadi sebelumnya ya. Caranya, pertama kita pergi ke menu bar reference ya. Nah, di menu bar reference, kemudian kita pilih eh, insert table of figures ya. Nah, insert table of figures kita pilih. Nah, maka akan muncul dialog table of figure ini ya. Tuh. Nah, kemudian kita ingin menginput apa nih? Tadi kan kita buat caption untuk caption labelnya adalah tabel ya. Tabel dalam tulisan bahasa Indonesia. Nah, kita pilih ini, tabel yang tulisan bahasa Indonesia ini, yang tadi kita pilih untuk membuat caption. Kemudian ini ada tab leadernya ya, misalnya kita pakai titik-titik. Nah, kemudian ini tulisannya ingin seperti apa? Nah, kita pilih modify, kemudian ini ada table of figures. Nah, misalkan tulisannya ingin Times New Roman dan ukuran fontnya 12. Nah, maka kita pilih modify, ukurannya yang tadinya 11, kita rubah menjadi 12. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, kemudian kita klik OK lagi. Nah, muncul sekarang daftar tabel, ya, ada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Seperti itu ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya, daftar gambar, caranya sama seperti tadi daftar tabel. Hanya saja untuk pilihannya kita berikan label, tab labelnya itu adalah gambar gitu ya, bukan tabel pilihannya. Baik, langsung saja kita praktekkan. Nah, contohnya ini adalah gambar 1 ya. Nah, gambar 1, eh, bagaimana cara untuk membuat apa daftar tabel secara otomatis? Nah, pertama, gambarnya harus kita pilih dulu, ya, kita klik, kemudian klik kanan. Caranya tadi klik kanan, kemudian
nanti muncul insert caption, kita klik insert caption. Nah, di sini captionnya labelnya masih tabel. Nah, karena kita akan membuat daftar gambar, maka kita rubah nih labelnya yang tadinya tabel menjadi gambar. Nah, maka tulisan pada captionnya pun juga berubah. Ini gambar satu ya. Nah, gambar satu adalah konsep dasar penerapan saving matrix. Nah, kemudian kita pilih position. Jadi kalau gambar, karena captionnya di bawah gambar, maka kita pilih yang below posisinya ya, di bawah gambar. Kemudian kita berikan caption. Caption bab gambar satu adalah konsep dasar saving matrix. Kemudian kalau sudah klik OK, nah maka akan muncul tulisannya ya, captionnya ini. Sama kita setting ukurannya 12, warnanya biru, kemudian tidak italik dan rata tengah ya. Nah, sekarang caption sudah ada untuk gambar satu. Selanjutnya, gambar 2 kita berikan caption. Sama caranya seperti tadi. Baik, apakah masih ada gambar di bawahnya? Oh, ternyata ada ya, gambar 3. Oke, tinggal satu gambar 3. Kita berikan caption. Ya, caranya sama. Tinggal klik kanan. Kemudian insert caption ya. Jadi diklik dulu gambarnya, klik kanan, kemudian insert caption. Nah, gambar 3 pun juga sama ya, labelnya gambar, positionnya below, artinya ada di bawah nanti captionnya. Nah, gambar 3 adalah diagram alur penantian. Kalau sudah tinggal klik OK, kemudian ini yang muncul ya hasil dari caption otomatis ini, caption gambar itu tinggal kita setting saja. Warnanya hitam, ukurannya 12, ukuran fontnya, dan juga rata tangan. Ya. Kemudian kita lihat apakah masih ada gambar. Oh, ternyata sudah habis ya. Nah, langsung saja kita buat untuk gambar otomatisnya ya. Membuat daftar gambar secara otomatis. Nah, kita simpan di bawah tulisan gambar ya. Di bawah tulisan daftar gambar. Kita simpan kursornya di bawah tulisan daftar gambar. Kemudian kita pilih menu bar reference. Nah, setelah masuk ke menu bar reference, kita pilih insert table of figure ya. Nah, diklik insert table of figure, kemudian kita pilih ya, tab leadernya ingin ada titik-titik ya, seperti yang di atas contohnya ya, previewnya. Kemudian caption labelnya ini ya. Karena kita ingin membuat daftar gambar, maka caption labelnya pun juga harus gambar ya. Kita pilih gambar. Jadi ini adalah hasilnya yang akan dimunculkan nanti, itu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin men-setting terlebih dahulu, kita bisa ke menu modify. Nah, tinggal klik modify. Nah, tulisannya mau apa? Oh, tulisannya Times New Roman, ukurannya 12. Nih, sudah oke. Ya. Oke, kalau sudah oke, tinggal klik OK, ya. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, maka muncul hasilnya ya di bawah tulisan daftar gambar. Oke, itu ya bagaimana cara untuk membuat daftar isi secara otomatis, daftar tabel dan daftar gambar ya. Baik, mungkin itu saja ya. Cukup, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.